pagi bagi siswa-siswi sekalian. Jumpa lagi dengan saya, Frankie Choi. Kita akan bahas yang namanya bab ke-7, turunan fungsi. Kita akan bahas tentang pertemuan yang ketiga. Nanti yang kita bahas yang pertama adalah aturan rantai, yang kedua persamaan garis singgung kurva. Di mana yang kita bahas pertama adalah aturan rantai. Di mana aturan rantai ini adalah apabila fx sama dengan y dengan menggunakan aturan rantai, maka diperoleh f aksen x atau dy per dx adalah dy per du dikali du per dx sama dengan dy per du kali du per dr kali dr per dx. Berarti itu aljabarnya, ya. Tapi di sini bentuk yang kedua ini hanya kita bahas adalah nanti di matematika minat kelas 12 IPA. Jadi kita fokus hanya yang satu saja, ya, dy per du dikali du per dx, itulah f aksen x. Contohnya adalah yang pertama, tentukan turunan pertama dari y sama dengan 4x kurang 6 dalam pangkat 12. Berapakah turunan pertamanya? Oke, akan coba kita sama-sama jawab. Yang pertama adalah, misalkan U-nya adalah 4x kurang 6. Maka kita cari du per dx-nya adalah 4. Karena U adalah 4x kurang 6, maka yang y-nya diperoleh adalah U pangkat 12. Maka kita cari dy per du adalah 12 kali U pangkat 11. Masih ingat ya, materi yang pertemuan pertama. Selanjutnya, sehingga diperolehlah yang namanya dy per du adalah dy per du kali du per dx adalah dy per dx. Tinggal masukkan ke rumus yang di atas. Jadi 12 U pangkat 11 dikali 4 atau sama dengan 48 U pangkat 11. Dimana kita tahu tadi U adalah 4x kurang 6. Berarti kita substitusi, ya. Maka menjadi 48, U-nya kita ganti jadi 4x kurang 6 dalam pangkat 11. Itulah jawaban dari contoh pertama. Kita coba contoh yang kedua. Tentukan turunan pertama dari y sama dengan akar pangkat 8 dari 2x kuadrat ditambah 4x kurang 5 dalam pangkat 5. Oke, akan coba kita sama-sama jawab. Di mana y sama dengan akar pangkat 8 dari 2x kuadrat ditambah 4x kurang 5 dalam pangkat 5, itu bisa ditulis juga 2x kuadrat ditambah 4x kurang 5 dalam pangkat 5 per 8. Maka kita misalkanlah U di sini adalah 2x kuadrat ditambah 4x kurang 5. Maka du per dx-nya apa yang diperoleh? Yaitu 4x tambah 4. Maka y-nya berubah jadi U pangkat 5 per 8. Sehingga dy per du-nya adalah 5 per 8 kali U pangkat 5 per 8 kurang 1 jadi min 3 per 8. Ya, masih ingat ya bentuk turunan fungsi yang pertama itu yang kita bahas sebelumnya. Sehingga dy per dx atau y aksen itu kita masukkan ke rumus yang tadi, dy per du kali du per dx, maka diperolehlah 5 per 8 U pangkat min 3 per 8 dikali 4x kurang 4. Sehingga 4-nya boleh dikeluarkan dari faktor 4x kurang 4. Ya, 8 dengan 4-nya bisa dicoret, jadi tinggal 2. Berarti bisa juga ditulis 5 per 2 U pangkat min 3 per 8 kali x kurang 1. Masih ingat ya, U-nya tadi apa? 2x kuadrat ditambah 4x kurang 5. Maka hasilnya adalah nanti 5 per 2 x kurang 1 dikali 2x kuadrat ditambah 4x kurang 5 dalam pangkat min 3 per 8. Ya, demikianlah contoh yang kedua. Yang kita bahas yang kedua adalah persamaan garis singgung kurva. Persamaan garis singgung kurva atau y sama dengan fx yang melalui x1, y1 adalah y kurang y1 sama dengan f aksen x1. Berarti nilai x1-nya dimasukkan dikali dengan x kurang x1. Di mana kita mengetahui bahwa itu adalah rumus persamaan garis lurus dulu waktu SMP. Di mana
gradien atau M itu adalah F aksen X1, berarti X1-nya dimasukkan ke turunan pertama. Contohnya adalah, tentukan persamaan garis singgung kurva Y sama dengan 2X pangkat 3 dikurang 4X tambah 7 di titik 1,5. Oke, akan coba sama-sama kita jawab. Yang pertama adalah Y sama dengan 2X pangkat 3 kurang 4X tambah 7. Maka kita turunkan, hasilnya adalah 6X kuadrat dikurang 4. Dimana kita masukkan nilai X1-nya yaitu 1, maka diperolehlah gradiennya 6 kali 1 kuadrat dikurang 4, hasilnya 2. Sehingga masukkan ke rumus di atas, Y kurang Y1 sama dengan F aksen X1 dikali X kurang X1, maka diperolehlah persamaan garis singgung kurva yang melalui titik 1,5 adalah Y kurang 5 sama dengan 2 buka kurung X kurang 1, dimana X-nya tadi X1-nya 1, Y1-nya 5. Maka 2-nya dikalikan ke dalam, Y kurang 5 sama dengan 2X kurang 2. 5-nya kita pindahkan ruas, jadi atau kedua ruas ditambah positif 5, maka diperolehlah Y-nya sama dengan 2X tambah 3. Demikianlah contoh yang pertama. Coba biar lebih paham persamaan garis singgung kurva lagi, kita bahas yang kedua. Ya, yang kedua, tentukan persamaan garis singgung kurva Y sama dengan 4 kurang 3X kurang X pangkat 5 yang absisnya min 1. Oke, coba kita jawab ya. Absis sama dengan min 1. Artinya apa? Artinya adalah X-nya min 1. Ya, ingat ya, absis itu X, koordinat itu Y. Koordinat itu adalah X, Y. Maka diperolehlah ordinatnya Y sama dengan atau Y-nya sama dengan 4, berarti X-nya min 1 masukkan ke kurvanya, berarti 4 dikurang 3 kali min 1 kurang min 1 dalam pangkat 5, maka diperolehlah nanti hasilnya 8. Kemudian Y-nya tadi kita peroleh adalah 4 kurang 3X kurang X pangkat 5, diperoleh dari soal ya, maka diperolehlah turunan pertamanya sama dengan min 3X kurang 5 kali X pangkat 4, maka dimasukkan harga X-nya min 1 atau absisnya tadi min 1, maka diperolehlah gradiennya min 3 kurang 5 kali min 1 dalam pangkat 4, jadi hasilnya min 8. Sehingga kita masukkan ke persamaan garis singgung kurva, maka diperolehlah Y kurang 8 sama dengan min 8 buka kurung X kurang buka kurung min 1 dalam kurung ya semua. Masih ingat ya, min kali min plus, berarti itu sama aja menyatakan Y kurang 8 sama dengan min 8 buka kurung X tambah 1. Saya coba kalikan min 8-nya ke dalam, jadi Y kurang 8 sama dengan min 8X kurang 8. Kedua ruas kita tambah dengan 8, maka diperolehlah Y sama dengan min 8X. Atau saya pindah ruaskan min 8X-nya jadi 8X tambah Y sama dengan 0. Biar lebih jelas lagi mempelajari persamaan garis singgung kurva, coba kita lihat contoh yang ketiga. Yang ketiga, tentukan persamaan garis singgung kurva Y sama dengan 2X kuadrat dikurang 5X tambah 11 yang sejajar dengan garis 7X kurang Y tambah 4 sama dengan 0. Oke, akan kita coba sama-sama jawab karena di sini kita nggak punya X1, nggak punya Y1, dan nggak punya gradien. Gimana cara mendapatkannya? Coba akan sama-sama kita jawab. Di sini kita punya Y sama dengan 2X kuadrat dikurang 5X tambah 11. Maka turunan pertamanya adalah sama dengan 4X kurang 5, atau kita anggap itu M1. Yang kedua, kita punya tadi dibilang sejajar dengan garis 7X kurang Y tambah 4 sama dengan 0. Saya tulis kembali 7X kurang 4Y 7X kurang Y tambah 4 sama dengan 0. Maka kita akan peroleh 7X tambah 4 sama dengan Y. Ingat ya, rumus gradien itu adalah koefisien X. Jika Y sama dengan MX tambah C, maka gradiennya adalah 7. Ya, karena koefisien X adalah 7. Dua garis dikatakan sejajar apabila, ingat dalam soal tadi ada dibilangnya sejajar. Berarti M1 sama dengan M2, maka diperolehlah tadi
4x kurang 5 sama dengan M2 nya 7, sehingga X nya adalah 3. Kalau X nya 3, berapa Y nya? Kita masukkan kembali X3, masukkan ke persamaan kurva awal, maka diperolehlah X. Jika X sama dengan 3, maka Y nya 2 kali 3 pangkat 2 dikurang 5 kali 3 ditambah 11 sama dengan 3 pangkat 2 kali 2 adalah 18, min 5 kali 3 min 15 ditambah 11, hasilnya adalah 14. Berarti kita punya X1 nya 3, Y1 nya 14. Sekarang kita akan mencari yang namanya gradien. Gradien itu kita masukkan nanti nilai X1 nya ke turunan pertama, maka diperolehlah M1 tadi 4 kali 3 kurang 5 sama dengan 7. Ya, tinggal dimasukkan ke persamaan garis singgung kurva sehingga diperolehlah Y kurang 14, karena tadi Y1 nya 14 sama dengan M nya tadi adalah 7 dikali X kurang 3. 7 nya kita kalikan ke dalam, maka diperolehlah Y kurang 14 sama dengan 7X kurang 21, sehingga min 14 nya saya pindah ruas atau kedua ruas saya sama-sama tambah 14, diperolehlah Y sama dengan 7X kurang 7. Atau saya pindahkan Y nya biar membentuk persamaan garis yang salah satu ruasnya 0 adalah 0 sama dengan 7X kurang Y kurang 7. Demikian mungkin. Coba biar lebih paham lagi, ini ada saya kasih soal latihan, hanya cukup dikerjakan di buku coret-coretnya atau untuk memperdalam kembali materi yang sudah saya berikan tadi. Ini tidak perlu dikumpulkan, cukup di buku coret-coret atau sebagai bahan catatannya. Yaitu yang pertama, tentukan turunan pertama. Ini udah ada tadi ya materinya. Coba untuk bahan latihannya biar lebih paham. Yang kedua juga tadi udah kita bahas, yaitu kurva yang melalui sebuah titik. Yang ketiga adalah tadi juga udah kita bahas, tentukan persamaan garis singgung ini yang aksisnya min 2. Berarti caranya nanti cari ordinatnya, baru cari gradiennya, baru masukkan ke persamaan garis singgung ya. Yang keempat, ini juga tadi udah kita bahas, kalau dia sejajar tadi katanya M1 sama dengan M2. Yang kelima ini yang belum ada. Jadi caranya gimana? Ya ingat, konsepnya sama dengan cara kita ngerjain nomor 4. Cuman dia dibilangnya sini tegak lurus. Kalau tegak lurus berarti M1 kali M2 sama dengan min 1. Coba nanti dikerjakan sesuai dengan cara nomor 4. Mungkin demikian dulu dari saya untuk pada pertemuan ketiga turunan fungsi ini. Ya, kalau ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Sekian dari saya dan terima kasih.